Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang masih senantiasa Engkau berikan kepada kami Tuhan hingga pada saat hari ini. Atas napas kehidupan dan kesehatan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami meminta kepadamu, kiranya Engkaulah yang melindungi kami, serta menuntun kami Tuhan di dalam kehidupan kami di hari ini. Engkaulah yang menjagai kami Tuhan dalam segala aktivitas kami. Engkau yang mengarahkan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk melakukan hal-hal yang baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Kamis, diambil dari Yesekiel 36 ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, jala lehonoku matondiku tubagasan ate-ate muna, jala ahu mabbahen asa marparange hamu di bagasan akapatiku, jala uhkupe radotan jala patupomudo. Ido yang gosahatna, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sering sekali perasaan tidak layak, tidak mampu di dalam diri kita membuat kita enggan untuk melangkah, membuat kita enggan untuk mencoba segala sesuatu. Apalagi kalau sebelumnya kita telah melakukan kesalahan besar yang semakin memperbesar rasa bersalah dan rasa tidak layak. Demikianlah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, Bapak Ibu serta saudara-saudari, di mana di masa pembuangan mereka memiliki perasaan tidak layak. Mereka memiliki perasaan bahwa mereka telah dibuang oleh Allah, telah ditinggalkan oleh Allah, sehingga tidak lagi ada yang bisa diandalkan dari dalam diri mereka. Sehingga mereka menganggap bahwa mereka tidak lagi menjadi umat Allah. Namun melalui firman Tuhan hari ini dan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeskiel ke tengah-tengah bangsa Israel, bahwa mengingatkan Tuhan tidak meninggalkan mereka sekalipun mereka berada di dalam pembuangan. Namun yang mau dikatakan adalah bahwasanya pembuangan itu tidak semata-mata sebagai cara Allah untuk membuang mereka. Tidak semata-mata cara Allah meninggalkan mereka. Namun ingin diberitahukan bahwa kita harus memandang pembuangan itu sebagai cara, jalan untuk menempah kembali kehidupan orang Israel, memulihkan kembali kehidupan orang Israel yang dulunya telah penuh dengan dosa. Lalu melalui pembuangan mereka disadarkan bahwa mereka memerlukan Tuhan. Mereka disadarkan akan kesalahan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudari, sering sekali memang ketika kita berada di dalam suatu persoalan, kita semakin merasa bahwa kita selalu gagal. Kita tidak lagi bisa untuk melangkah. Yang mau dimintakan kepada kita adalah bagaimana kita mampu memandang positif sekalipun yang terjadi adalah suatu kegagalan di dalam diri kita. Kita mau dipakai untuk melihat bagaimanakah kira-kira cara Allah menempah kehidupan kita pribadi lepas pribadi dengan beragam cara yang berbeda, dan kalaupun harus dengan tantangan, harus melalui penempahan seperti emas yang ditempa di dalam api. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Satu hal yang harus kita pegang teguh di dalam kehidupan kita adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan senantiasa mendampingi kita. Apalagi kalau kita mau datang kepadanya, mengakui kesalahan kepadanya, Tuhan pasti senantiasa menerima kita. Melalui firman Tuhan hari ini bahkan ditegaskan bahwa Tuhan Allah itu berdiam di dalam diri kita. Lalu ketika dikatakan Tuhan berdiam di dalam diri kita, maka kita harus tergerak untuk semakin peka
dengan suara Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang ada di batin kita, yang ada untuk mengarahkan kita melakukan hal-hal yang baik. Jangan usir Tuhan dari dalam diri kita. Jangan kita butakan diri kita bahwa Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Tuhan senantiasa ada di dalam diri kita. Namun kitalah yang terkadang kurang peka untuk melihat Allah, melihat kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan memampukan kita. Tuhan akan menolong kita untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Oleh karena itu, ketika kehidupan kita ini benar-benar didasarkan kepada Tuhan, digerakkan kepada Tuhan, tidak akan ada yang tidak mungkin untuk kita lakukan ketika kita mau berusaha dan berserah kepada Tuhan. Asal kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan dan tidak kehilangan pengharapan itu. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita, sumber semangat kita di dalam kehidupan ini yang memberikan hidup dan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini. Selamat melakukan aktivitas untuk setiap saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.